Kisah ini berpusat pada Rania, seorang wanita yang baru saja berduka akibat kematian mendadak suaminya, Aris. Tepat 1 jam setelah kepergian sang suami, sebuah pesan misterius datang dan memerintahkannya untuk segera pergi membawa anak mereka dari rumah duka tersebut. Terjebak dalam kebingungan dan rasa takut, Rania menuruti perintah itu dan mendapati dirinya terseret ke dalam sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota. Di balik tempat terpencil itu, Rania justru terjebak dalam pusaran intrik keluarga, konspirasi pembunuhan, dan rahasia kelam masa lalu yang melibatkan orang-orang terdekatnya, mulai dari ipar hingga mertuanya sendiri. Di tengah rentetan plot twist yang tak terduga dan pertaruhan nyawa, Rania harus menggunakan ketegaran hatinya sebagai seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya, menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup dan orang-orang di sekitarnya menyimpan lapis demi lapis dusta yang mematikan. Detik-detik kepulangan Aris menyisakan keheningan yang begitu pekat di dalam rumah minimalis itu. Suara rintik hujan di luar jendela seolah ikut meratapi kepergian lelaki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kecil mereka. Rania masih terduduk kaku di samping ranjang tempat suaminya menghembuskan napas terakhir. Air matanya sudah mengering, menyisakan rongga kosong yang menganga di dalam dadanya. Baru 1 jam yang lalu dokter menyatakan Aris tiada akibat serangan jantung mendadak, membuat dunia Rania seolah runtuh seketika tanpa memberi ruang baginya untuk bersiap. Di tengah duka yang belum sempat mereda dan isak tangis lirih yang masih tertahan di tenggorokan, suara getaran ponsel di atas nakas memecah keheningan kamar. Layar gawai itu menyala terang di tengah temaram lampu tidur, menampilkan sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Jantung Rania berdegup kencang bukan karena takut, melainkan karena kejanggalan waktu pengiriman yang terasa begitu tidak masuk akal. Dengan jemari yang masih gemetar hebat, ia mengulurkan tangan lalu membuka pesan misterius tersebut. Tulisan di layar terpampang jelas, membawa titah yang membuat aliran darah Rania mendadak terasa dingin, "Bawa anak kita pergi dari rumah itu, sekarang." Rania terpaku. Pikirannya mendadak buntu, dilanda kebingungan yang teramat sangat. Bagaimana mungkin seseorang tahu persis apa yang sedang ia hadapi di rumah duka ini, bahkan tepat 1 jam setelah kepergian suaminya? Belum sempat akal sehatnya bekerja untuk mencerna situasi, sebuah pesan susulan kembali masuk dengan instruksi yang jauh lebih mendesak. Pesan itu menyebutkan sebuah alamat bangunan tua di ujung kota dan melarang Rania membawa ponsel apapun atau meminta bantuan siapapun, termasuk keluarga besar mereka sendiri. Rasa curiga dan takut bergemuruh hebat di dalam dadanya. Namun, ada satu kalimat dalam pesan itu yang berhasil meruntuhkan seluruh pertahanannya, sebuah frasa rahasia masa kecil yang hanya diketahui oleh Aris dan dirinya. Kenyataan itu menghantam kesadaran Rania bahwa pesan ini benar-benar berkaitan erat dengan suaminya yang baru saja terbujur kaku di kamar sebelah. Dengan langkah gontai dan air mata yang kembali tumpah membasahi pipi, Rania bergegas menuju kamar tidur anaknya. Ia membelai lembut kepala buah hatinya yang masih tertidur pulas, tidak tahu menahu bahwa malam ini takdir mereka telah bergeser ke jurang misteri yang paling berbahaya. Langkah kaki Rania terasa begitu berat menapaki lantai rumah yang malam itu mendadak terasa asing dan menakutkan. Menggendong putranya yang masih terlelap dalam dekapan hangat, ia menyelinap keluar melalui pintu belakang tanpa suara, menghindari kerabat yang masih berjaga di ruang depan. Udara malam yang dingin langsung menyergap kulitnya begitu ia menginjakkan kaki di halaman luar. Di tengah kegelapan dan kepungan rintik hujan yang belum juga reda, Rania merasa seperti buronan di rumahnya sendiri. Jantungnya bergemuruh hebat, berpacu dengan waktu dan ribuan pertanyaan yang terus berkecamuk di dalam kepalanya. Siapa sebenarnya pengirim pesan itu? Dan petaka apa yang sedang mengincar nyawa mereka hingga ia harus terusir dari rumah duka suaminya sendiri? Tanpa berani menoleh ke belakang, Rania melangkah cepat menuju jalan raya untuk mencari taksi daring. Namun, keanehan kembali terjadi ketika ia mencoba memesan kendaraan melalui ponselnya. Layar gawai miliknya tiba-tiba mengalami gangguan total. Semua aplikasi tertutup sendiri, dan GPS menunjukkan titik lokasi yang terus berputar tanpa arah. Di saat kepanikannya hampir mencapai puncak, sebuah taksi berwarna hitam tanpa lampu argometer berhenti tepat di hadapannya. Pintu belakangnya terbuka otomatis seolah menyambut kedatangannya. Tanpa sempat berpikir panjang mengenai keselamatan, desakan waktu dan rasa takut membuat Rania langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam kabin mobil yang terasa begitu lembab dan beraroma asing, sang pengemudi mengenakan jaket bertudung gelap yang menutupi separuh wajahnya.
Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut sopir itu sejak Rania menutup pintu. Mobil langsung melesat membelah jalanan kota yang basah dengan kecepatan tinggi, melewati rute-rute sunyi yang sama sekali tidak familiar bagi Rania. Saat ia mencoba menegur dan menanyakan kemana arah tujuan mereka, sang sopir hanya menunjuk sebuah layar tablet di dashboard depan. Layar itu menampilkan hitung mundur waktu secara real-time, disertai sebuah kalimat peringatan keras, jika mobil ini berhenti sebelum waktunya, nyawa anakmu taruhannya. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipis Rania. Ia mendekap putranya semakin erat, melindungi tubuh kecil itu dengan seluruh jiwa raga di tengah rasa ngeri yang merayap di setiap jengkal tulangnya. Perjalanan panjang itu terasa seperti lorong waktu menuju neraka, hingga akhirnya mobil berbelok tajam memasuki kawasan pabrik terbengkalai di pinggiran kota yang gelap gulita. Mesin mobil langsung dimatikan begitu mereka tiba di depan sebuah gudang tua berkarat. Dengan tangan yang gemetar hebat, Rania mendorong pintu mobil dan keluar menyambut udara malam yang pekat. Namun, saat ia berbalik untuk meminta penjelasan, taksi hitam itu mendadak melesat pergi begitu saja dalam sekejap mata, meninggalkan Rania seorang diri di tempat sunyi yang menyimpan rahasia mengerikan. Suasana gudang terbengkalai itu begitu mencekam, hanya diterpa oleh cahaya bulan yang menyusup melalui celah-celah dinding seng yang berkarat. Rania berdiri terpaku di tengah ruangan yang luas dan berdebu, mendekap putranya yang masih terlelap dalam rasa cemas yang teramat sangat. Di hadapannya, berdiri sebuah meja kayu tua yang di atasnya terletak sebuah laptop menyala dengan layar menampilkan sebuah berkas dokumen rahasia. Dengan langkah gemetar, Rania mendekati meja tersebut dan membaca tulisan yang terpampang di layar. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dokumen itu adalah akta kematian palsu, surat kepemilikan seluruh aset suaminya yang telah berpindah tangan, serta sebuah rekaman suara dari mendiang Aris yang baru saja direkam tepat di hari kematiannya. Suara Aris terdengar berat dan terengah-engah dari speaker laptop, membongkar sebuah rahasia besar yang membuat napas Rania seolah berhenti seketika. Dalam rekaman itu, Aris menyatakan bahwa kematiannya bukanlah karena serangan jantung alami seperti yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, melainkan sebuah racun lambat yang sengaja diberikan oleh orang yang paling mereka percaya selama ini, kakak kandung Aris sendiri, Hendra. Tidak hanya itu, rekaman tersebut juga mengungkapkan bahwa pesan misterius yang menyuruh Rania kabur bukanlah ancaman dari musuh luar, melainkan satu-satunya cara pengamanan yang dirancang Aris untuk menyelamatkan istri dan anaknya dari rencana pembunuhan berantai yang sedang disiapkan oleh Hendra demi menguasai seluruh warisan keluarga. Belum sempat Rania mencerna guncangan mental akibat kebenaran yang begitu kejam itu, suara langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar bergema dari arah pintu masuk gudang. Cahaya senter yang terang benderang menyorot tajam ke arah tempat Rania berdiri, diikuti oleh kemunculan sesosok pria berjas rapi yang melangkah masuk sambil membawa sebilah pisau lipat. Sosok itu adalah Hendra, kakak ipar yang selama ini tampak paling terpukul dan bersimpati di rumah duka. Senyum dingin terukir di wajah Hendra saat ia menatap Rania dengan tatapan predator, memecah kesunyian malam dengan pengakuan mengejutkan bahwa dialah dalang di balik kematian adiknya sendiri. Hendra tertawa pelan, mengatakan bahwa Rania seharusnya tetap tinggal di rumah duka dan tidak mencoba mencari tahu hal yang bukan urusannya. Namun, plot twist yang jauh lebih mengerikan menghantam kesadaran Rania ketika Hendra dengan santai menyebutkan bahwa pesan misterius yang diterima Rania di ponselnya sebenarnya dikirim menggunakan sistem pelacak yang sengaja dipasang oleh Hendra sendiri untuk memancing Rania keluar dari keramaian agar bisa dihabisi di tempat terpencil ini. Dunia Rania runtuh seketika. Jebakan ini ternyata bukan penyelamatan dari suaminya, melainkan perangkap maut yang dipasang oleh sang pembunuh untuk melenyapkan mereka sekeluarga sekaligus dalam satu malam yang sunyi. Cahaya senter dari ponsel Hendra memantul dingin pada bilah pisau lipat yang digenggamnya, menyoroti wajah pria itu yang kini menyeringai lebar tanpa beban. Di tengah udara gudang yang pengap dan aroma karat yang pekat, Rania merapatkan dekapannya pada sang buah hati. Otak dan nuraninya bergolak hebat. Ia harus segera memutar otak untuk menyelamatkan nyawa anak mereka, sementara kenyataan bahwa jebakan ini adalah ulah iparnya sendiri membuatnya merasa sekujur tubuhnya lumpuh seketika. Namun, naluri seorang ibu mendadak membangkitkan keberanian yang luar biasa di dalam rongga dadanya. Rania tidak boleh mati di tempat ini, dan ia tidak boleh membiarkan pengkhianat berdarah dingin itu melenggang bebas setelah merenggut nyawa suaminya. Saat Hendra melangkah maju perlahan sambil merendahkan suara mengejeknya,
Rania tiba-tiba melangkah mundur hingga menyentuh meja komputer tua di belakangnya. Tanpa sengaja, sikunya menyenggol tombol enter pada keyboard yang terhubung ke proyektor usang di sudut ruangan. Seketika itu juga, seberkas cahaya putih menyala terang menyorot ke arah dinding putih kosong di samping Hendra, menampilkan sebuah rekaman video langsung yang tersinkronisasi otomatis dengan ponsel mendiang Aris. Hendra menghentikan langkahnya, menoleh kaget saat melihat wajahnya sendiri terpampang nyata di dinding gudang, tengah mencampur bubuk racun ke dalam cangkir kopi Aris tepat beberapa jam sebelum iparnya itu meninggal dunia. Wajah Hendra yang tadinya penuh kemenangan mendadak pias seketika, warna merah kemarahannya berubah menjadi pucat pasi saat menyadari bahwa seluruh tindakannya telah terekam dan disiarkan secara langsung ke server cloud pribadi milik kepolisian dan pengacara keluarga. Namun, plot twist yang jauh lebih mengguncang kembali terjadi ketika suara sirene mobil polisi tiba-tiba bergemuruh kencang memecah kesunyian malam dari luar area pabrik. Hendra menoleh panik ke arah pintu keluar, sementara Rania menatap tajam iparnya itu dengan senyuman penuh kelegaan. Ternyata, rekaman suara dan pesan misterius di awal bukanlah jebakan maut dari Hendra sepenuhnya, melainkan bagian dari skema cerdas yang telah dirancang diam-diam oleh Aris bersama pihak kepolisian sejak lama untuk menjerat Hendra yang sudah lama menjadi target penyelidikan sindikat penggelapan aset. Belum sempat Hendra membalikkan badan untuk melarikan diri, bayangan beberapa petugas kepolisian dengan senjata terhunus sudah menerobos masuk mengepung seluruh penjuru gudang, membekuk Hendra tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Di tengah kekacauan penangkapan tersebut, Rania terduduk lemas di lantai berdebu, membiarkan air matanya tumpah bukan lagi karena rasa takut, melainkan karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. Suaminya mungkin telah tiada, tetapi cinta dan perlindungan Aris terbukti melampaui batas kematian, meninggalkan sebuah akhir yang bermakna bahwa kebohongan serapi apapun pada akhirnya akan selalu tunduk pada kebenaran yang terungkap. Suara bentakan tegas para petugas kepolisian yang memborgol tangan Hendra menggema di dalam gudang yang dingin. Hendra meronta-ronta, meneriakkan kemarahan dan sumpah serapah sementara tubuhnya diseret keluar menuju mobil patroli. Rania masih tertegun di sudut ruangan, mendekap erat putranya yang tertidur lelap tanpa menyadari badai besar yang baru saja mereda di sekitarnya. Suasana mendadak kembali sunyi begitu deru mobil polisi perlahan menjauh, menyisakan Rania seorang diri bersama seorang perwira polisi senior yang sengaja tertinggal untuk menyerahkan sebuah barang bukti terakhir milik Aris, sebuah kotak kecil berwarna hitam yang tersimpan di dalam saku jas mendiang suaminya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Rania menerima kotak tersebut dan membukanya di bawah temaram lampu senter. Di dalam kotak itu, tidak ada perhiasan mewah ataupun uang warisan, melainkan sebuah sepucuk surat tulisan tangan asli dari Aris dan sebuah kunci brankas bank swasta. Rania mulai membaca bait demi bait surat cinta terakhir itu. Aris menuliskan permohonan maaf karena selama ini terpaksa bersikap dingin dan misterius dalam beberapa bulan terakhir. Alasannya bukan karena perselingkuhan atau utang, melainkan karena Aris tengah menyamar secara rahasia untuk membongkar jaringan mafia pencucian uang internasional yang dipimpin oleh seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada Hendra. Hendra hanyalah pion kecil yang dimanipulasi oleh sindikat tersebut untuk menghabisi Aris dari dalam keluarga. Napas Rania tertahan ketika matanya membaca paragraf selanjutnya dari surat tersebut. Plot twist yang jauh lebih mengguncang menghantam kesadarannya bagaikan petir di siang bolong. Aris menuliskan bahwa kematiannya pada hari itu sebenarnya telah ia ketahui sejak sebulan lalu vonis dokter keluar, namun Aris dengan sengaja membiarkan dirinya diracun oleh Hendra agar sindikat tersebut merasa di atas angin dan keluar dari tempat persembunyian mereka. Lebih mengejutkannya lagi, pesan misterius pertama yang menyuruh Rania kabur ke gudang tua ini bukan dikirim oleh Aris demi keselamatan biasa, melainkan sebuah instruksi sandi agar Rania menemukan dokumen digital yang membongkar keterlibatan mertua kandung Rania sendiri, ayah kandung Aris, sebagai bos besar di balik sindikat mafia tersebut. Sebelum Rania sempat pulih dari rasa syok yang luar biasa akibat rahasia kelam keluarga suaminya, suara ketukan sepatu pantofel terdengar mendekat dari arah pintu gudang yang gelap. Seorang pria paruh baya berjas mewah melangkah masuk dengan tenang, membawa payung hitam di tangan kanannya, sementara senyum hangat namun penuh ancaman tersungging di bibirnya. Pria itu adalah ayah kandung Aris sendiri, kakek dari anak yang sedang digendong Rania. Dengan suara dingin yang mengiris hati, mertuanya itu berucap, "Kau memang menantu yang cerdas, Rania,
Tapi anakku memilih jalan yang salah dengan melawan darah dagingnya sendiri dan sekarang kau memegang rahasia yang membuatmu tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Kilatan petir menyambar di luar gudang yang bobrok, memantulkan bayangan sang mertua yang berdiri tegak menghalangi satu-satunya jalan keluar. Rania mundur perlahan, mendekap erat putranya yang mulai menggeliat dalam tidur akibat suara bising di sekitarnya. Pengakuan dingin itu menghantam kesadaran Rania bagaikan palu godam. Mertua yang selama ini dianggap sebagai orang tua yang bijaksana dan paling terpukul atas kematian Aris, ternyata adalah dalang utama di balik seluruh jaringan kejahatan yang merenggut nyawa suaminya. Tidak ada lagi tempat berlindung, dan perangkap kematian ini ternyata jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Sang mertua melangkah mendekat, bilah payung tajam yang dibawanya menggores lantai semen dan memunculkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Dengan nada bicara yang tenang namun syarat akan ancaman mematikan, sang mertua membeberkan bahwa kematian Aris hanyalah permulaan. Ia tahu persis bahwa Aris telah menyiapkan salinan data digital dan menitipkannya di dalam kotak hitam yang kini berada di genggaman Rania. Sang mertua menuntut agar kotak hitam dan seluruh kuncinya diserahkan detik itu juga jika Rania ingin melihat putranya tumbuh besar keesokan harinya. Tekanan psikologis itu membuat dada Rania sesak, namun tekadnya sebagai seorang ibu justru menyala semakin terang di tengah ancaman maut. Di saat situasi berada di ujung tanduk dan sang mertua sudah mengangkat tangannya untuk merebut kotak hitam tersebut, plot twist yang sama sekali tak terduga mendadak meledak dari arah langit-langit gudang. Suara benturan keras terdengar ketika sekelompok pasukan khusus kepolisian yang mengenakan perlengkapan taktis menjebol atap seng dan langsung menuruni tali pengaman dengan cepat. Sang mertua terkesiap kaget, berbalik badan dengan panik saat menyadari dirinya telah terkepung sepenuhnya. Namun, plot twist yang jauh lebih mengejutkan terungkap ketika salah satu perwira tinggi kepolisian yang memimpin penyerbuan itu membuka helmnya. Sosok tersebut ternyata bukanlah polisi biasa, melainkan Aris sendiri, suami Rania yang selama ini dikabarkan telah meninggal dunia. Wajah Rania mematung seketika, matanya membelalak lebar menatap sosok lelaki yang berdiri tegak di hadapannya dengan seragam lengkap, hidup dan bernapas tanpa luka sedikit pun. Aris melangkah mendekati istrinya yang masih shock berat, lalu memeluk Rania dan anaknya dengan penuh kehangatan di tengah kekacauan penangkapan sang ayah kandung yang berteriak histeris karena dikhianati oleh rencana penyamaran anaknya sendiri. Aris membisikkan kebenaran bahwa kematian 1 jam lalu hanyalah skenario kematian palsu yang dirancang oleh Satuan Khusus Negara untuk memancing gembong mafia keluar dari sarangnya. Tangis Rania akhirnya pecah bukan karena keputusasaan, melainkan karena keajaiban cinta dan kebenaran telah mengembalikan belahan jiwanya dari lubang kubur, menutup malam kelam itu dengan akhir bahagia yang penuh kelegaan. Deru helikopter yang berputar kencang di atas atap gudang berpadu dengan suara sirene yang membelah keheningan malam, menciptakan keonaran yang luar biasa di kawasan industri terbengkalai itu. Rania masih tertegun, dekapannya pada sang anak melemah seiring dengan kebas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Suami yang baru saja ia tangisi kematiannya selama beberapa jam terakhir kini berdiri tegap di hadapannya, mengenakan seragam taktis lengkap dengan lencana khusus di dadanya. Namun, alih-alih disambut dengan kelegaan atau pelukan hangat, tatapan mata Aris terasa dingin, asing, dan menyimpan jarak yang teramat jauh. Senyuman yang Rania harapkan tidak pernah muncul di bibir lelaki itu, membuat suasana malam yang basah ini mendadak terasa jauh lebih membekukan daripada sebelumnya. Belum sempat Rania membuka mulut untuk bertanya atau meluapkan rasa syok yang menghimpit dadanya, sang mertua yang tadi tersudut dan diborgol oleh petugas justru mendadak tertawa terbahak-bahak di tengah kawalan polisi. Tawa itu menggema nyaring, penuh dengan ejekan yang membuat bulu Roma merinding. Dengan tatapan penuh kemenangan, sang mertua menoleh ke arah Rania dan berteriak lantang, mengatakan bahwa penangkapan ini hanyalah sebuah teater murahan. Plot twist yang menghantam kesadaran Rania detik itu juga jauh lebih mengerikan dari sekadar kematian palsu. Mertuanya membongkar rahasia bahwa skenario kematian ini bukanlah untuk menjebak sindikat mafia, melainkan sandiwara keji yang dirancang bersama oleh Aris dan ayahnya sendiri untuk merampas hak asuh anak dan menyingkirkan Rania selamanya demi menutupi aliran dana ilegal keluarga mereka. Dunia Rania runtuh untuk kesekian kalinya, jauh lebih hancur dari saat ia mendengar kabar suaminya meninggal dunia. Ia menatap Aris dengan mata membelalak penuh ketidakpercayaan, menuntut penjelasan dari lelaki yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai pendamping hidup yang setia. Aris menghela napas panjang,
lalu berjalan mendekat dengan langkah kaku dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, membenarkan seluruh ucapan ayahnya dengan dingin. Aris mengaku bahwa pernikahan mereka selama ini hanyalah kedok untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal sindikat kejahatan tersebut, dan pesan misterius di awal cerita sebenarnya memang dikirim oleh Aris sendiri, bukan untuk menyelamatkan Rania, melainkan untuk menggiring Rania ke tempat terpencil ini agar ia bisa dinyatakan hilang secara misterius dalam kecelakaan gudang terbakar yang telah diatur sedemikian rupa. Di tengah keputusasaan yang teramat sangat, ketika Rania merasa dirinya sudah berada di ujung jurang kehancuran dan tidak memiliki jalan keluar lagi, sebuah plot twist penutup yang di luar nalar mendadak membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Petugas kepolisian yang berdiri di sekeliling Aris tiba-tiba membuka penutup kepala dan rompi taktis mereka, lalu berbalik menodongkan senjata ke arah Aris dan sang mertua. Sosok pemimpin pasukan khusus itu maju ke depan, membuka helmnya, dan memperlihatkan wajah seorang wanita berseragam perwira tinggi yang ternyata adalah istri pertama Aris, seseorang yang selama ini disembunyikan keberadaannya dan dikabarkan tewas 10 tahun lalu oleh keluarga besar Aris. Dengan senyuman penuh dendam kesumat, wanita itu membacakan surat perintah penangkapan resmi atas nama sindikat kejahatan keluarga Aris, membuktikan bahwa penyamaran Aris berhasil dibongkar balik oleh korban-korban masa lalunya sendiri, menutup malam penuh intrik itu dengan keadilan mutlak yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Suara bentakan tajam dari wanita berseragam perwira tinggi yang mengaku sebagai istri pertama Aris menggema keras, memecah keheningan di dalam gudang yang lembab. Aris dan ayahnya tertegun kaku, senjata yang tadinya dipegang oleh para pengikut mereka kini berbalik arah dan menodong kepala mereka sendiri. Suasana berubah drastis dalam sekejap mata. Pemburu yang merasa berada di atas angin kini berbalik menjadi buronan tak berdaya di hadapan hukum yang selama ini mereka manipulasi. Rania, yang masih mendekap erat putranya di sudut ruangan, terpaku menyaksikan drama penumpasan yang begitu mencengangkan ini, mencoba merangkai kembali kepingan logika yang berserakan di dalam kepalanya. Wanita perwira itu melangkah mendekati Aris dengan tatapan penuh luka dan kebencian yang mendalam. Ia membuka lembaran masa lalu yang selama ini terkubur rapat oleh keluarga besar Aris. 10 tahun lalu, ia bukanlah wanita yang tewas dalam kecelakaan seperti yang diskenariokan oleh keluarga Aris demi merintis dinasti bisnis gelap mereka, melainkan seorang agen penyamaran rahasia negara yang berhasil menyusup, namun sengaja dibuang dan disingkirkan begitu identitasnya hampir membongkar kejahatan sang mertua. Selama 1 dekade terakhir, ia hidup dalam bayang-bayang persiapan yang matang, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kerajaan kejahatan keluarga Aris hingga ke akar-akarnya, termasuk memanfaatkan celah dari pernikahan palsu Aris dengan Rania. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak dan proses pemborgokan terhadap Aris serta ayahnya, sebuah plot twist yang sama sekali di luar nalar mendadak menghantam situasi tersebut. Wanita perwira tinggi itu tiba-tiba menurunkan senjatanya, lalu tersenyum simpul menatap ke arah Rania. Dengan suara tenang yang dingin, ia membongkar kebenaran yang jauh lebih mengguncang. Pernikahan Rania dan Aris dari awal bukanlah sebuah kebetulan, melainkan skenario besar yang dirancang oleh wanita itu sendiri untuk membalas dendam. Dialah sebenarnya sosok misterius di balik layar yang mengirimkan pesan pertama kepada Rania, dan dialah arsitek utama yang mengatur agar Rania masuk ke gudang ini guna menjatuhkan Aris ke dalam perangkap kehancuran total. Belum sempat Rania mencerna fakta bahwa dirinya hanyalah bidak catur dalam permainan balas dendam yang sangat panjang ini, plot twist penutup yang paling mematikan terungkap ketika salah satu anak buah berseragam taktis maju ke depan, membuka topengnya, dan memperlihatkan wajah seseorang yang selama ini dikira telah meninggal dunia. Suami pertama wanita perwira itu yang ternyata adalah kakak kandung Rania sendiri. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rania. Malam yang panjang ini ternyata bukan sekadar kisah tentang perselingkuhan, pembunuhan, atau perebutan harta warisan, melainkan sebuah lingkaran dendam keluarga lintas generasi yang melibatkan darah dan ikatan masa lalu yang paling kelam. Menutup bab ini dengan ketegangan absolut tanpa ada seorang pun yang benar-benar keluar sebagai pemenang sejati. Udara di dalam gudang terasa semakin menipis, dipenuhi oleh kepulan asap tipis dari cerobong generator darurat dan ketegangan yang kian mencekam. Rania berdiri terpaku di tempatnya, mematung dengan napas tertahan setelah mendengar pengakuan mengejutkan yang baru saja dilontarkan. Kakak kandungnya, seseorang yang selama ini dikabarkan hilang di seberang pulau akibat kecelakaan laut belasan tahun silam, kini berdiri tegak di hadapannya mengenakan seragam taktis lengkap.
Pria itu menatap Rania dengan mata berkaca-kaca, memecah kesunyian malam dengan sebuah pelukan hangat yang tiba-tiba, berusaha menenangkan adiknya yang tengah diguncang kebingungan luar biasa akibat rentetan rahasia yang teramat rumit ini. Belum sempat Rania mencerna kehangatan pelukan itu di tengah badai intrik yang menghantam, wanita perwira tinggi tersebut melangkah mendekati mereka berdua sambil merapikan lencananya. Dengan nada suara yang dingin namun menyiratkan kepedihan mendalam, ia menjelaskan bahwa seluruh sandiwara besar ini, mulai dari kematian palsu Aris, pesan misterius pertama, hingga penjebakan gembong mafia keluarga, sengaja diciptakan bukan sekadar untuk balas dendam semata, melainkan satu-satunya cara mutlak untuk menyelamatkan sisa garis keturunan keluarga mereka dari pembantaian berencana yang disiapkan oleh sang patriark tua. Selama bertahun-tahun, kakak Rania menyusup ke dalam satuan elit militer khusus demi mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh ayah mertua Rania sendiri. Namun, di saat situasi mulai menemukan titik terang dan semua pihak penjahat telah diborgol tanpa daya, sebuah plot twist penutup yang paling mematikan mendadak meruntuhkan seluruh kelegaan tersebut dalam sekejap mata. Suara klik pelatuk senjata yang ditarik terdengar sangat tajam dari arah kegelapan sudut gudang. Aris, pria yang tadinya tampak pasrah dan terduduk lemas setelah dikhianati, tiba-tiba bangkit berdiri dengan seringai mengerikan di wajahnya, mengarahkan pistol tersembunyi tepat ke arah kepala kakak Rania. Dengan suara berbisik penuh kemenangan, Aris membongkar rahasia terakhir yang paling gila. Penangkapan ini bukanlah akhir dari pelarian mereka, melainkan bagian dari skema pamungkas Aris untuk menyingkirkan seluruh anggota keluarganya sekaligus, menjadikan Rania dan harta warisan mutlak sebagai satu-satunya penguasa atas kerajaan hitam yang telah mereka bangun di atas darah dan air mata. Moncong pistol Aris memantulkan cahaya lampu darurat yang temaram, menciptakan bayangan kelam di dinding gudang yang basah. Kakak Rania tertegun sesaat, sementara para petugas di sekelilingnya tidak sempat mengangkat senjata karena pergerakan Aris yang terlampau cepat. Di tengah keheningan yang mencekam dan napas yang tertahan, Rania justru melangkah maju perlahan tanpa rasa takut sedikitpun. Ia menatap tajam ke arah suami yang selama ini ia kira telah meninggal dunia, menyadari bahwa lelaki di hadapannya bukan lagi sosok pendamping hidup, melainkan monster berdarah dingin yang dikendalikan oleh keserakahan mutlak. Dengan suara tenang yang memecah ketegangan, Rania berkata bahwa Aris telah salah perhitungan. Ia mengira dirinya adalah penguasa terakhir dari permainan ini, padahal seluruh sistem keamanan dan rekening rahasia sindikat tersebut telah lama dipindahkan atas nama anaknya sejak malam pertama kematian palsu itu dirancang. Wajah Aris mendadak pias seketika, seringai mengerikan di bibirnya meluruh digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia menoleh kaget ke arah layar laptop di atas meja yang tiba-tiba menyala otomatis, menampilkan notifikasi pemblokiran seluruh aset dan transfer dana otomatis ke rekening investigasi kejahatan internasional. Belum sempat Aris menarik pelatuk senjatanya, plot twist paling mematikan menghantam situasi tersebut ketika lampu utama gudang tiba-tiba menyala terang benderang. Pintu-pintu baja di segala penjuru terbanting terbuka, memunculkan puluhan agen federal bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi kepolisian negara. Aris terkunci tanpa celah, dikepung dari segala penjuru oleh kekuatan hukum yang tidak dapat disuap maupun dibeli dengan harta apapun. Namun, di detik-detik penangkapan akhir yang seharusnya menjadi puncak kelegaan, sebuah plot twist penutup yang benar-benar di luar nalar mendadak membalikkan seluruh realitas. Ayah kandung Aris, yang sebelumnya tampak tak berdaya setelah diborgol, tiba-tiba berdiri tegak sambil tersenyum misterius, lalu menepuk tangan perlahan. Ia membongkar rahasia pamungkas yang membuat sekujur darah Rania mendadak membeku. Penangkapan ini, konspirasi pembunuhan, perangkap gudang, hingga drama saling tikam antar keluarga ini sebenarnya adalah sebuah eksperimen psikologis berskala besar yang disponsori oleh Lembaga Riset Keamanan Nasional untuk menguji ketahanan mental subjek manusia terpilih. Seluruh anggota keluarga, termasuk Aris, sang kakak, dan wanita perwira tinggi, ternyata adalah aktor rahasia profesional yang merekam setiap detik reaksi emosional Rania demi sebuah proyek rahasia negara. Rania terpaku bagai disambar petir, menatap kosong ke sekeliling ruangan saat para aktor tersebut melepas topeng silikon di wajah mereka, menyisakan keheningan mutlak yang mematikan. Tidak ada sindikat mafia, tidak ada pembunuhan berencana, dan tidak ada pengkhianatan keluarga yang nyata. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa hidupnya selama ini hanyalah sebuah tontonan rekayasa penuh dusta. Saat sorot kamera tersembunyi menyorot tepat ke wajahnya,
Rania memandang putranya yang tertidur lelap dalam dekapan, lalu tersenyum dingin penuh kemenangan palsu. Ia berbalik melangkah keluar meninggalkan gudang tersebut sendirian, menyadari bahwa dari segala tipu daya dan plot twist paling gila di dunia ini, naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya adalah satu-satunya hal yang benar-benar nyata dan tidak dapat direkayasa oleh siapapun. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah yang penuh intrik dan misteri hari ini. Setiap rahasia pada akhirnya akan menemukan jalan untuk terungkap, dan ketegaran seorang ibu adalah benteng yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh tipu daya apapun. Jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kisah ini, dan subscribe channel Kembali Bercerita agar kalian tidak ketinggalan drama-drama penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh inspirasi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.